Kembali bersama saya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan project file melingkar kemarin. Project melingkar kita lanjutkan untuk memberikan atau memasukkan dan membuat objek di sini. Nah, di sini sudah ada markernya yang siap. Nah, untuk posisinya atau ini ya, koordinat x, y, z-nya lebih baik dibuat 0 semua. Jadi titik acuan tepat di tengah. Nah, kita pastikan untuk objeknya kita buat melalui kolom hierarki. Oh ya, sebelumnya lebih baik saya jelaskan untuk interface ini. Ini adalah hierarki di mana objek-objek dari nanti project kita akan berada di sini. Jadi pastinya urutan, kemudian misalkan saya masukkan ke sini ya. Nah, ini image target akan menjadi sub dari objek dari directional line. Jadi sangat berpengaruh ketika mengerjakan suatu project, hierarki ini. Nah, kemudian ini adalah scene. Scene ini adalah tampilan atau lembar kerja kita, objek-objek yang nanti kita akan letakkan di sini. Nah, untuk hasilnya adalah di bagian game ini. Ini adalah tampilan yang akan muncul ketika kita menggunakan aplikasi dari build project ini ya. Oke, kemudian ini adalah bagian tab project dan konsol. Ini adalah isi database atau file-file yang mendukung terkait aset, kemudian resource, ya, model-model, ya, prefab ini ya. Banyak ini. Kemudian ini adalah inspektor, yaitu detail dari setiap objek yang nanti kita sorot. Nah, ini misalkan directional light yang akan muncul detailnya. Ini bisa kita customisasi. Baik, kita lanjut untuk mengerjakan project kita. Kita akan mengerjakan project sederhana. Kita gunakan objek misalkan yang bergerak melingkar adalah tata surya, misalkan seperti itu. Kita ambil misalkan di tengah posisi adalah matahari, kemudian yang mengitarinya adalah bumi, dan bumi diitari oleh bulan. Nah, nanti instruksinya untuk gerakan dinamis itu akan dimasukkan dalam sebuah script. Jadi untuk gerak-gerakan atau macam-macam instruksi yang dinamis harus melalui script seperti itu. Baik, kita buat untuk objeknya bulatan atau bola. Ini akan menjadi matahari. Pastikan dia tepat di atas marker agar menjadi aman ketika kita mengerjakannya. Kemudian kita bisa buat buminya, kita copy saja. Ini kita namain terlebih dahulu. Rename dengan matahari. Kemudian kita buat lagi duplicate. Seperti biasa untuk menduplikat Ctrl C kemudian Ctrl V saja. Nah, ini akan muncul lagi untuk bulannya juga. Ini kita misalkan dengan bumi. Kemudian ini adalah bulan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat ini menjadi memiliki karakteristik ya. Kita geser ke sana bumi terlebih dahulu. Kemudian bulannya juga. Nah, seperti ini. Nah, kita ubah ukuran bulan agar lebih kecil, misalkan 0,1. Ini pakainya titik ya untuk komanya. Kemudian buminya kita misalkan 0,3. Ya, seperti ini. Oke, sudah siap untuk bumi dan bulannya. Selanjutnya kita masukkan tekstur-tekstur untuk membuat karakteristik ini lebih muncul atau pembeda antara matahari, bumi, dan bulan. Nah, bagaimana kita membuatnya? Kita masukkan file tekstur berupa JPG gitu untuk dilekatkan pada objek-objek ini. Kita ambil project yang sudah ada. Sebelumnya pastikan kita membuatnya. Bisa download ya di internet, kan banyak sekali untuk JPG tekstur untuk bumi, bulan seperti itu.
ini. Saya sekaliankan saja untuk skripnya juga, saya kopikan. Kita kopikan saja, drag and drop saja. Kita letakkan di sini. Nanti akan otomatis masuk. Ini ya. Ada sound, streaming, kemudian tekstur. Tadi skrip ya, tadi yang baru ini. Oke. Sudah, teksturnya masuk di sini. Nah, matahari kita gunakan ini. Kita langsung drag and drop saja. Nah, sudah. Kemudian bumi. Ini buminya. Kemudian bulan. Seperti ini. Nah, kembali ke matahari. Nah, hanya saja ini akan menjadi masalah karena ternyata matahari belum menjadi sumber cahaya. Maka kita buat matahari menjadi sumber cahayanya. Kita hapus saja directional light ini. Kita buat light yang baru. Klik kanan di hierarki, kemudian point light. Kita letakkan tepat di tengah saja. Seperti ini. Nah, untuk range-nya kita bisa tingkatkan agar dia bisa menjamah bumi atau mencapai bumi, ya. Itu terlihat ketika ini kurang, maka bumi tidak tersinari. Tapi tambah dia akan menjadi lebih terang gitu. Nah, untuk selanjutnya kita rendering light-nya agar mataharinya bisa lebih jelas, menjadi gradient mungkin ya, color saja color. Nah, seperti ini. Ambiennya kita ganti menjadi lebih terang seperti ini. Mungkin seperti ini ya. Ya, intinya pada dasarnya ini akan menjadi jelas ketika dibuat untuk project ya. Untuk customisasi ini bisa kalian variasi lebih lanjutnya. Nah, ini kita anggap sudah clear. Selanjutnya kita buat ini menjadi bergerak, karena ketika kita play ini belum bergerak. Oke. Kita letakkan di dalam image target untuk ini. Selanjutnya kita buat ini menjadi bergerak, berputar seperti itu ya. Kita masukkan skripnya saja. Kita drag and drop karena sudah saya sediakan skripnya. Kita drag and drop saja ke masing-masing objek ini. Nah, kebetulan selain berputar sendiri, bumi dan bulan juga berputar terhadap benda lain atau berevolusi ya. Maka kita letakkan 2 kali untuk skripnya, sehingga nanti di sini akan muncul rotate around-nya ada 2 skrip untuk bulan, bumi juga akan sama, sedangkan mataharinya akan menjadi 1 saja. Jika belum muncul, maka kita perlu memasukkannya lagi ke matahari. Muncul rotate around script ya. Nah, kita buat matahari berputar pada dirinya sendiri atau berotasi, maksudnya ya. Kita kecepatan 12, maka seharusnya akan berputar ya. Kemudian untuk buminya juga kita buat dia berputar terhadap dirinya sendiri, terhadap bumi, kemudian terhadap matahari. Sini ya. Bulan pun sama, dia berputar terhadap bumi dan bulan itu sendiri. Ini kecepatannya 12 sama saja, hanya menjadi sampel saja ya. Juga 12. Bumi tadi masih 0 ya. 12. Nah, karena bulan adalah bagian dari bumi, maka kita pastikan ini bumi berputar terhadap matahari. Jadi posisinya dia akan berubah, sehingga ketika bulan tidak diletakkan menjadi subnya bumi, maka akan menjadi masalah. Oke, sudah clear. Maka kita ini sudah
menjadi project AR yang nanti akan kita bisa munculkan hasilnya. Nah, sebagai uji coba kita bisa lakukan set untuk markernya. Kita cek melalui ini tab game. Sebentar, saya siapkan markernya terlebih dahulu. Bisa melalui ponsel atau cetak ya. Oke, kita play. Nah, seharusnya ketika ini muncul akan muncul. Sebentar, belum ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, buminya sudah berputar, matahari juga berputar, buminya, nah itu bulannya juga berputar terhadap bumi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk hasil projectnya. Karena ini sudah siap, maka kita bisa build ini menjadi aplikasi. Nah, sesungguhnya ada beberapa opsi ketika kita membuild ini. Kita bisa buat menjadi mungkin kamera yang terintegrasi dalam web seperti itu, ataupun kita bisa buat dalam integrasi untuk aplikasi-aplikasi lain itu ya. Jadi berbagai macam bentuk. Kita masuk ke build setting ini ya. Ada beberapa pilihan platform untuk WebGL juga ini bisa ya, HTML ini WebGL. Jadi kita bisa selesaikan proses pembuatan project melalui hal ini. Nah, pastikan terlebih dahulu untuk scene-nya muncul di sini. Kita add open scene. Ya, kita build. Langsung saja. Oh ya, mohon maaf ini Android ya. Kita pilih Android terlebih dahulu platformnya. Kita switch. Kita ganti, siapkan menjadi platform Android. Setelah selesai, kita bisa build untuk platformnya. Kita tunggu. Sudah selesai nih importingnya untuk penggantian platformnya. Kita langsung build saja. Nah, kita bisa letakkan filenya di folder yang kita inginkan. Kita letakkan misalkan AR project seperti ini ya di sini. Kita save saja. Kita beri nama melingkar tadi ya. Melingkar 12. Kita save. Nanti dia akan keluar sendiri. Nanti dia akan menghasilkan aplikasi. Oke, sementara itu untuk pembuatan marker dan integrasinya dalam Unity 3D bersama package Vuforia. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.